demi rakyat Indonesia. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah susu. Saya sampaikan kepada kalian, wahai para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saya malam ini kebetulan diundang oleh sahabat saya Habib Usman Al-Habsyi yang menyelenggarakan kegiatan Purwakarta bersolawat. Dan kebetulan seluruh umat Islam Kabupaten Purwakarta yang senang dan gemar bersolawat insya Allah malam ini berkumpul di Pasar Rebo. Di sana banyak para alim ulama, para kiai, para habaib berkumpul semuanya. Ada yang menarik malam ini. Kita kedatangan Habib Bahar bin Smith. Habib muda yang cukup terkenal di Indonesia. Ya sedikit-sedikit nyentrik dan kadang-kadang sedikit-sedikit kontroversi. Tapi saya yakin beliau adalah orang baik dan beliau tidak sungkan mengatakan hal-hal yang baik. Karena yang diterapkan di benaknya adalah katakan yang hak dan yang batil itu harus dikatakan sebaik-baiknya. Nah, banyak hal-hal yang menarik terkait fenomena urusan para alim ulama dan para habaib di Indonesia ini. Tapi saya yakin mudah-mudahan dengan Purwakarta bersolawat malam ini diisi tausiah oleh Habib Bahar bin Smith, maka insya Allah ke depan Purwakarta akan menjadi kota kabupaten yang baldatun thayyibatun warbun ghafur. Kita semua warga Purwakarta menginginkan itu semua. Seperti halnya dahulu Purwakarta ini pada waktu saya masih remaja mendapat julukan kota tasbih atau kota yang banyak santrinya, kota yang dekat dengan keagamaan, kota yang tidak tidak jauh dengan para alim ulama dan para habaib. Mudah-mudahan lewat malam ini setelah lama kita tidak bisa berkegiatan berkumpul banyak orang karena dilanda COVID-19, malam ini insya Allah mulai lagi gema bertakbir, bersolawat untuk menyambut Purwakarta ke depan yang lebih baik dan Purwakarta ke depan yang insya Allah berkah. Baldatun thayyibatun warbun ghafur. Kita sebagai warga muslim, ya kita hendaknya membangun terus ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basariyah dan ukhuwah Wataniyah. Saksikan nanti kita di sana keseruan-keseruannya. Insya Allah siapapun yang datang ke dalam acara pengajian dan sholawat tersebut akan mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carlo, kita ngajinya pakai motor aja ya, biar nggak kesulitan parkir. Assalamualaikum.
akan sabar bersama Allah Ta'ala. Dah lagi. Sehat, gampang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo wae. Ieu saha ieu? Allahu Akbar. Opung. Saha ieu? Wah, gampang lu. Itu mana wae, Pak? Tombol itu. Ayo kita cari air dulu lah. Weh, bangga. Sehat. Ayo, yang saya lah ya. Ahlan. Sehat. Sehat. Kami Masya Allah. Pak. Ahlan. Sehat. Masya Allah. Waalaikum. Ngaleut ngopi acan. Sok, mangga. Ngopi dulu lah. Cikampek paling mana? Abdi di Jakarta di Blok Boneka. Oh, berarti Caket stasiun ya? Betul, saatan stasiun belakang. Leres. Alhamdulillah ya. Paling mana gitu? Di Gang Nusa Indah hiji. Di Caket lah di dia. Tapi kamu di Sabah ujung terus sama aku sing Bapak. Sabah siswa. Oh, Alumni. siap. Luar biasa. Luar biasa. Sabah itu apa ya? Sekolah Asal cukup bayaran. cukup legend lah. Betul, Cukup amin. legendaris di Purwakarta mah. Betul. Tahun 85 anak begitu. Kapungkurnya di dianya. Nah, usia tos kena pijan Habib. Big nya almarhum Allah yarham. Ayo ke panggung heula. Hah? Nya sok ayo Ustaz ya. Sehat. Ayo. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat, Sehat. kita jaga Purwakarta agar Purwakarta menjadikan kota Purwakarta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh karena itu, mari kita sama-sama jaga Purwakarta agar supaya Purwakarta terjaga dari mara bahaya. Oleh karena itu, amar ma'ruf nahi mungkar kita harus tegakkan. Tidak ada yang namanya toleransi dengan kemaksiatan. Ya. Oleh karena itu, jaga Purwakarta agar Purwakarta aman, damai, tertib, aman sentosa. Oleh karena itu, kami mengharapkan kepada antum semua dan faulil bala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala salawat itu akan mengurangi dosa, melebur dosa. Ada beberapa banyak keutamaan dan salawat kepada Rasulullah. Ditanya mau berlindung kepada Nabi Adam, bisa. Nafsi semuanya berkumpul, semuanya dapat mudah-mudahan warga Purwakarta. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Bismillah alhamdulillahi gawi sultanu alwadihi burhanu al-mabsuti tilujudi karamuhu wa ihsan. Kurang kompak. Kalau jawab salam mah kudu kompak, betul? Kudu kom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Al-Faqir hormati. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu sangat cinta kepada umat Nabi Muhammad. Maka semuanya mudah, gampang. Mau ibadah nggak susah. Apapun kita lakukan mudah. Pak, ngantuk apa lapar Pak? Hah? Lapar? Sama. Menangis karena istrinya meninggal, karena suaminya meninggal, karena anaknya meninggal. Bahkan mereka belum tentu makan pada malam hari ini. Kepada seluruh panitia dari jajaran Free untuk berkeliling, insya Allah daripada jamaah sudah mempersiapkan infak untuk saudara kita yang di Cianjur, juga infak untuk perjuangan front persaudaraan Islam. Insya Allah ketika kita mengeluarkan sedekah infaknya diiringi dengan sholawat biar tambah berkah dan Allah secepatnya mengganti kita. Tolong untuk duduk. Kepada hadirin untuk duduk, terutama yang di akhirat, mudah-mudahan digawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan Habib Bahar panjang umur, doakan Habib Muhammad Rizik panjang umur, doakan para sesepuh, para alim ulama kita mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, betapa luar biasa malam ini kalian diinjak oleh kaki-kaki manusia-manusia yang tiap malam rakit, tiap malam sajid minta kepada Allah agar supaya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini ayat, ini firman Allah. Allah katakan kalau penduduk satu negeri mereka beriman, pertama beriman, kedua takwa, kalau dua ini kalian jaga, kalau dua ini pemimpin-pemimpin jaga, kalau dua ini tokoh-tokoh jaga, Allah curahkan rahmat dari atas langit. Sallu ala Muhammad. Tafadhal Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sahbihi wa ba'd. Saya cinta yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita Al-Habib Usman
beserta para alim ulama yang lain, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu. Karena kondisi saya sedang sakit, walaupun sedikit insya Allah bermanfaat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam saling tolong menolong, di dalam saling membantu, perumpamaan seorang mukmin itu bagaikan satu badan, bagaikan satu tubuh, bagaikan satu jasad. Apabila ada sebagian daripada anggota tubuh, apabila ada sebagian daripada anggota badan, apabila ada serangan oleh tangan tersebut, apabila gigi kita merasakan sakit, maka seluruh tubuh kita akan merasakan sakit. Maka seperti itulah perumpamaan seorang mukmin, kata Rasulullah, di dalam saling tolong menolong, di dalam saling mengasihi, di dalam saling menyayangi, dan di dalam saling mencintai. Apabila ada sebagian mukmin yang merasakan sakit, maka seluruh mukmin turut akan merasakan rasa sakit yang dirasakan oleh sebagian mukmin yang merasakan sakit tersebut. Nah, saudara-saudara, saudara kita yang berada di Cianjur, yang dimana mereka sedang ditimpa bencana, sedang ditimpa musibah, yaitu gempa bumi, maka penderitaan yang mereka rasakan itu darah mereka, itu pun darah kita. Penderitaan mereka, penderitaan kita. Rasa sakit mereka, rasa sakit mereka, rasa sakit kita. Mereka yang kehilangan harta benda sama seperti kita kehilangan harta benda kita. Mereka anak-anak yang kehilangan orang tua yang kehilangan anak, sama seperti kita kehilangan anak-anak kita, dan kita kehilangan orang tua kita. Mereka para istri yang menjadi janda yang kehilangan suaminya, suami yang kehilangan istrinya, sama seperti kita kehilangan istri kita, dan istri kita kehilangan kita, saudara-saudara. Yakni penderitaan mereka, penderitaan kita, rasa sakit mereka, rasa sakit kita, kehilangan yang mereka rasakan, itu pun adalah kehilangan kita, itu pun adalah rasa kehilangan kita, saudara-saudara. Oleh karena kita doakan agar ini, dan riwayatkan juga riwayat, maka nama gunung berbeda-beda. Riwayat Bukhari Muslim diriwayatkan bahwasanya gunungnya adalah gunung Uhud, tetapi riwayat Imam Ad-Darul Qutni, gunung tersebut adalah gunung Tabir. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika gunung tersebut gempa bumi, batu-batunya berjatuhan, di atas gunung tersebut ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, dan Sayyidina Utsman ibn Affan. Ketika gunung tersebut mulai bergoyang, Nabi Muhammad meletakkan tangan sucinya di atas gunung tersebut, dan Nabi Muhammad berkata, belum saatnya bagimu, belum saatnya bagimu, berhentilah berguncang, ketahuilah di atas engkau ada seorang Nabi, maksudnya Nabi Muhammad, ada seorang As-Siddiq, maksudnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan ada dua orang syahid, maksudnya Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Utsman bin Affan. Seketika itu juga gunung tersebut mentaati perintah baginda Nabi besar Muhammad dan berdiam dari guncangannya. Ketika gunung tersebut berhenti berguncang, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, dosa apa yang telah kalian lakukan, maksiat apa yang telah kalian lakukan, sehingga gunung ini bergoyang, bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, idza zulzilatil Madinah, ketika Madinah ditimpa gempa bumi, khataba Umar bin Khattab amaman nas, Sayyidina Umar bin Khattab beliau berkhutbah di hadapan manusia. Asra'tum wa ahdastum, kata beliau, sungguh cepat kalian, sungguh cepat apa yang kalian lakukan, sungguh cepat apa yang kalian perbuat, sehingga yang kalian lakukan dan kalian perbuat mengundang bencana dari Allah, yaitu gempa bumi. Kata beliau, wallah, demi Allah, apabila besok ada gempa susulan, demi Allah, aku tidak lagi ingin tinggal dengan kalian, aku akan lari dan tidak akan tinggal bersama kalian. Di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ketika itu ditimpa gempa bumi, maka beliau mengirim surat kepada para gubernur-gubernur. Beliau panggil gubernur-gubernur tersebut untuk datang. Ketika para gubernur datang, beliau berkata, maksiat apa yang telah kalian lakukan, perbuatan dosa apa yang telah kalian perbuat, ketaatan apa yang kalian tinggalkan. Sungguh demi Allah, ini Allah tegur kita semua. Oleh karenanya, keluarkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan segala macam bala, musibah dan bencana. Seketika itu pun beliau memerintahkan para gubernur untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Ka'ab ibn Malik, beliau berkata bahwasanya tidaklah gempa bumi tersebut terjadi melainkan
terlalu banyak dosa-dosa dan maksiat yang hamba-hamba lakukan di atas muka buminya Allah, sehingga bumi tersebut takut, bumi tersebut gemetar kepada Allah, sehingga karena gemetarnya, karena rasa takutnya, sehingga bumi tersebut berguncang, saudara-saudara. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau pernah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha akan pendapatnya tentang gempa bumi. Apa jawab Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha? Beliau menjawab, tidaklah yang berzina, yang miskin berzina, orang-orang tidak lagi punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda-pemudi berzina, para anak-anak muda, laki-laki, perempuan ciuman di pinggir jalan, mereka bergandengan tangan di pinggir jalan, mereka berzina, mereka melacur di pinggir jalan. Saudara-saudara, zina itu adalah dosa yang besar. Ada orang berzina secara sembunyi-sembunyi, ada orang berzina secara terang-terangan. Akan tetapi perlu engkau ketahui bahwasanya dosa orang berzina secara terang-terangan itulah kita lihat anak-anak muda kita, para pemuda-pemudi kita di pinggir-pinggir jalan, saudara-saudara, di pinggir-pinggir jalan malam tahun baru, apalagi malam Valentine, yang paling banyak berzina, yang paling banyak melacur di Indonesia bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, bukan agama lain, tetapi pemuda-pemudi Islam yang paling banyak melacur, yang paling banyak berzina, yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak berbuat maksiat di Indonesia, saudara-saudara. Apabila pelacuran telah terjadi di mana-mana, wa istibahal khumur, apabila khamr telah dianggap hal yang dibolehkan, apabila khamr telah dianggap hal yang biasa, yakni khamr telah dianggap perkara yang biasa. Orang mabok-mabokan pagi, siang, sore, malam mabok, yang tua mabok, yang muda mabok, yang kaya mabok, yang miskin mabok, narkoba di mana-mana, mabok di mana-mana, khamr di mana-mana, di pinggir jalan orang menenteng minuman keras, tidak lagi punya rasa malu. Khamr bukan lagi hal yang tabu, seakan-akan minuman keras tersebut, seakan-akan minuman syaitan tersebut adalah perkara yang dihalalkan, saudara-saudara. Nah, perzinahan merajalela, perzinahan di mana-mana, khamr di mana-mana, wa dharabu bil ma'azif. Kemudian orang-orang mulai memainkan musik-musik yang membuat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya perhatikan orang-orang zaman sekarang pagi, siang, sore, malam sibuk dengan handphonenya, saudara-saudara. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Udah 1 bulan ini semenjak saya sakit, saya tinggalkan handphone. Saya tidak mau sibuk dengan handphone, saudara-saudara. Orang seluruh Indonesia WhatsApp saya tidak ada saya buka, tidak ada saya baca. Saya mulai meninggalkan handphone. Anak-anak zaman sekarang umur 6 tahun pegang handphone, umur 7 tahun pegang handphone, umur 8 tahun pegang handphone. Yang tua, yang anak kecil, yang muda, yang tua, semua sibuk dengan handphone, saudara-saudara. Pagi, siang, sore, malam waktumu diambil oleh handphone. Handphone menjadikan engkau jauh dari Allah, handphone menjadikan engkau jauh dari Rasulullah. Memang betul handphone sesuatu yang bagus, handphone membawa manfaat, tetapi saya perhatikan banyak orang sekarang handphone lebih banyak membawa mudarat. TikTok dan YouTube segala macam, orang-orang mulai lupa kepada Allah, mulai lupa kepada Rasulullah. Ulamanya, ustadz, kiai, habibnya sibuk main TikTok, saudara-saudara. Orang-orang lupa kepada Allah. Handphone, kalian terdengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ayo salat. Kalian yang bekerja, tinggalkan pekerjaan kalian. Kalian yang berdagang, tinggalkan dagangan kalian. Kalian yang punya toko, tutup sementara toko kalian. Ayo kembali kepada aku, kata Allah. Ini saatnya engkau kembali kepada aku, ini saatnya engkau beribadah kepada aku. Tetapi kita yang sibuk dengan pekerjaan, yang sibuk dengan urusan di toko, tetap dengan tokonya, yang bekerja tetap dengan pekerjaannya, yang sibuk dengan harta tetap dengan urusan hartanya, lebih memilih panggilan-panggilan perut dan mengabaikan, meninggalkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, jikalau kalian ingin tahu bagaimana orang-orang zaman dulu, para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, bagaimana para asrafun soleh zaman dahulu, bagaimana ketergantungan mereka, bagaimana kebutuhan mereka terhadap handphone, terhadap Al-Quran, maka bercerminlah engkau, lihatlah di zaman sekarang. Bagi toko tetap dengan tokonya, yang bekerja tetap dengan pekerjaannya, yang sibuk dengan harta tetap dengan urusan hartanya, lebih memilih panggilan-panggilan perut dan mengabaikan, meninggalkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, jikalau kalian ingin tahu bagaimana orang-orang zaman dulu, para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, bagaimana para asrafun soleh zaman dahulu, bagaimana ketergantungan mereka, bagaimana kebutuhan mereka terhadap handphone,
terhadap Al-Quran, maka bercerminlah engkau, lihatlah di zaman sekarang bagaimana mencari hidup dalam pondok pesantren. Covernya Islam, luarnya Islam, di dalamnya tujuan perut masing-masing, tujuan perut masing-masing. Sehingga kalau ada ulama, para ustadz atau kiai atau habaib yang tujuannya perut, maka nilainya di sisi Allah sama seperti dengan sesuatu yang keluar dari perutnya, saudara-saudara. Tanyakan kepada para pejabat-pejabat, para pemerintah, dari RT sampai presiden. Tanyakan kepada para perangkat-perangkat negara, sudahkah mereka memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, atau sebaliknya menyusahkan rakyat? Berapa banyak darah, keringat, harta rakyat yang mereka ambil, hak-hak rakyat yang mereka ambil? Berapa banyak harta-harta rakyat yang mereka korupsi? Tanya kepada mereka, kepada para ulama dan para pejabat, saudara-saudara. Sehingga karena perbuatan-perbuatan dosa kita lah, bisa jadi bukan karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh mereka yang ada di Cianjur, tapi gempa yang Allah berikan. Yang kedua, kamu berbuat dosa nggak apa-apa, kamu berbuat maksiat nggak apa-apa, akan tetapi carilah rizki yang datangnya bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya semua, ada rizki yang datangnya bukan dari Allah? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Tidak ada rizki yang datangnya bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, engkau mau berbuat dosa nggak apa-apa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah tempat yang tidak dilihat oleh Allah? Ada apa tidak? Yang keempat, kalau engkau ingin berbuat dosa, ingin bermaksiat, nggak apa-apa. Akan tetapi nanti ketika kematian datang kepada engkau, undurlah, tundalah datangnya kematian tersebut. Apakah bisa engkau mengundur dan menunda datangnya kematian? Bisa. Tapi kenapa tidak punya rasa malu dan rasa takut untuk berbuat dosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Saudara-saudara, jangankan kita, Nabi Allah Adam alaihissalam ketika Allah turunkan di India, di bawah kaki gunung Himalaya, Siti Hawa di Jeddah, Iblis di Basra Allah turunkan. Itu Nabi Allah Adam selama 100 tahun menundukkan kepala. 100 tahun Nabi Allah Adam menundukkan kepala. Kenapa? Malu kepada Allah karena berbuat satu kesalahan, padahal beliau maksum, terampuni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus sampaikan kebenaran, jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran, saudara-saudara. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fakir Bahar bin Ali bin Smith, sebagaimana yang kalian ketahui semua, pada tahun 2018 saya ditahan, tahun 2020 saya keluar, baru 2 hari saya bebas. Saya sudah ditahan lagi, saudara-saudara, dibawa ke Nusa Kambangan, kedua tangan saya diborgol, dirantai, perut saya dari tahan lagi, saudara-saudara. Baru saya keluar tahun 2022 kemarin, sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, bulan Oktober saya keluar, bulan September kalau asal, akhir September saya keluar. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya berkali-kali keluar masuk penjara, keluar masuk penjara. Kenapa? Karena saya menyampaikan kebenaran, karena saya melawan segala macam bentuk kezaliman dan penindasan, khususnya kezaliman dan penindasan kepada bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Tidak ada kata kapok bagi Bahar bin Smith, tidak ada kata capek, tidak ada kata lelah, saudara-saudara. Bagi saya, demi bangsa, demi agama, demi rakyat Indonesia, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah, saudara. Saya sampaikan kepada kalian, wahai para pengkhianat bangsa, kalian bisa memenjarakan jasad saya, bisa memenjarakan tubuh saya, kalian bisa memisahkan saya dengan anak dan istri saya, kalian bisa memisahkan saya dengan anak-anak saya yang masih bayi, kalian bisa memisahkan saya dengan istri saya, kalian bisa memenjarakan kedua mata saya daripada memandang, daripada melihat dunia luar, kalian bisa memborgol tangan saya, memborgol perut dan kaki saya, kalian bisa memenjarakan jasad Bahar bin Smith. Tetapi demi Allah, api-api perjuangan yang kami nyalakan, suara-suara kebenaran yang kami teriakkan, tidak akan pernah bisa kalian penjarakan sampai akhir zaman, saudara-saudara.
Oleh karena saya tanya semua hadirin, siap selalu sampaikan kebenaran, siap tegakkan keadilan, siap melawan kezaliman, siap hancur, siap binasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah hancurkan orang-orang yang zalim, Allah hancurkan orang yang zalim, dan Allah selamatkan kita semua daripada fitnah orang-orang yang zalim. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi insyaallah nanti kita berjumpa pada acara 212 pada tanggal 2 Desember hari Jumat di Masjid At-Tin. Kita pasang niat, siapkan niat, sama-sama berdoa dan beristighosah, bermunajat kepada Allah agar Allah berikan keselamatan, kejayaan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, doakan saya agar Allah berikan kesembuhan saya kemarin kelak dengan sesuatu yang lebih baik, saudara-saudara. Allah berikan keselamatan bagi bangsa dan negara kita, Allah berikan kemakmuran, dan Allah berikan kejayaan dunia dan akhirat. Terakhir saudara-saudara, sebelum saya akhiri, Al-Fakir, saya Bahar bin Ali bin Smith mengundang kepada seluruh bangsa, seluruh rakyat Indonesia umumnya, khususnya bagi umat Islam dan masyarakat Purwakarta, dan khususnya lagi yang hadir pada malam hari ini, untuk sama-sama kita menghadiri acara rakyat, acara bangsa, yaitu reuni 212 yang diadakan pada tanggal 2 Desember jam 3 dari tahajud sampai selesai hari Jumat itu kalau nggak salah di Masjid At-Tin, saudara-saudara, yang dimana saya sampaikan sebelum-sebelumnya bahwasanya 212 bukan milik perorangan. Betul? Betul? 212 bukan milik perorangan, 212 bukan milik organisasi tertentu, bahkan 212 bukan hanya milik umat Islam saja, saudara-saudara, akan tetapi 212 itu adalah milik seluruh bangsa dan seluruh rakyat Indonesia, apapun warna kulitnya, apapun sukunya, dan apapun agamanya. Karena 212 adalah lambang daripada penegakan keadilan, lambang daripada menegakkan keadilan, simbol daripada melawan kezaliman, saudara-saudara. Oleh karenanya 212 yang nanti akan diadakan pada tanggal 2 Desember adalah milik seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Oleh karenanya sama-sama besok kita hadir sehingga saya bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Sebab sampai sekarang saya masih nggak bisa ngelihat orang kayak kunang-kunang. Saya punya mata, saya punya kayak ngambang, masih kayak ngambang. Saya masih belum bisa lihat orang banyak begini. Tapi saya paksakan saya punya diri agar saya terbiasa seperti dulu lagi. Karena saya masih kayak ngambang, masih kayak nggak aneh ngeliat orang. Makanya doakan agar Allah berikan kesembuhan kepada saya. Ini saya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Hati-hati HP, ada lagi handphone, hati-hati handphonenya. Alhamdulillah, barusan telah begitu jelas guru kita Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith menyampaikan mu'adatul hasanah, menyampaikan yang hak. Kita doakan semoga Al-Habib Bahar bin Smith Allah berikan sehat walafiat. Beliau di perjalanan sampai rumahnya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Para jamaah, alhamdulillah telah hadir di antara kita Al-Habib Muhammad Al-Attas. Beliau adalah mantu daripada imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab. Insyaallah Al-Habib Muhammad Al-Attas akan menyampaikan mu'adatul hasanah kepada para jamaah yang di bawah. Tolong untuk memberikan jalan kepada kendaraan yang dipakai oleh Habibana Bahar, ya, supaya beliau ini secepatnya sampai ke tujuan.
tahan tuh jadi ketika dia jalan dia keluar. Mundur. Aduh, kasidah. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa, musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah, untuk kemenangan negara tercinta. Kematian murah harganya, kematian murah harganya. Maju, terus maju. Kasih jalan. Alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah, rangkaian kegiatan sudah selesai sampai menemani Habib Bahar di rumahnya Habib Salim Ali Drus. Kongko ketemu dengan uminya dan bersilaturahmi dengan para habaib lainnya. Alhamdulillah, syukurlah, mudah-mudahan Purwakarta ke depan semakin baik dan semakin baik lagi. Berkah baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Salam restorasi. Assalamualaikum. Gum ya Habib, nawalannya. Ya.